Oke, selamat datang di sesi bedah gagasan kali ini. Kita akan mengupas sebuah kerangka kerja yang cukup unik tentang bagaimana sebuah perubahan sejati bisa terjadi. Fokusnya ada pada dua hal, keyakinan dan cara kita mengumpulkan data. Jadi pertanyaannya adalah, menurut metode ini, gimana sih cara kita mengolah informasi tentang masalah seseorang supaya bisa menghasilkan perubahan yang nyata dan bertahan lama? Yuk kita bedah sama-sama. Biar lebih terstruktur, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu kenapa data doang itu ternyata nggak cukup. Terus, kita masuk ke ide utamanya, yaitu bagaimana kerangka kerja ini membingkai ulang masalah-masalah psikologis menjadi kategori dosa. Abis itu, kita akan dalami studi kasus si John, biar lebih kebayang praktiknya gimana. Lalu kita lanjut ke metode 4 langkah yang dianjurkan, dan yang terakhir, kita bakal paham apa sih tujuan akhirnya, yaitu mencapai apa yang disebut sebagai keyakinan. Oke, kita mulai dari akar masalahnya ya. Menurut si penulis, ada masalah mendasar dalam cara kita mencoba menolong orang. Ternyata, tindakan sederhana cuma ngumpulin informasi atau data tentang perjuangan seseorang itu nggak cukup buat benar-benar bantu mereka berubah. Nah, si penulis ini langsung to the point. Dia menantang metode pengumpulan data yang konvensional dalam konseling. Dia seolah-olah bertanya, yakin cuma ngumpulin fakta aja beneran efektif? Pertanyaan inilah yang menjadi fondasi untuk seluruh argumennya. Nah, ini dia klaim dasarnya. Menurut dia, informasi itu tanpa kerangka untuk menafsirkannya, ya nggak ada gunanya. Dia nggak punya kekuatan buat mendorong perubahan. Jadi data itu ibaratnya cuma fakta-fakta mentah, yang ngasih makna dan kekuatan itu ya kerangka kerjanya. Dan yang menarik di sini adalah, penulis ngasih 3 syarat supaya data itu jadi hidup dan bermakna dalam sistem ini. Data itu nggak boleh berdiri sendiri, dia harus saling nyambung, terus harus dibaca atau ditafsirkan lewat kacamata Alkitab. Dan yang terakhir, kesimpulan akhirnya pun harus sejalan dengan Alkitab. Dari sini, kita masuk ke pergeseran cara pandang yang paling inti yang diusulkan oleh si penulis, yaitu beralih dari label-label psikologis yang umum kita dengar ke sebuah kategori yang menurutnya jauh lebih fundamental, dosa. Slide ini nunjukin dengan jelas banget argumen utamanya. Sumber ini bersikeras kalau mau menyelesaikan suatu masalah, masalah itu harus didefinisikan ulang dulu pakai istilah-istilah Alkitabiah. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, masalah emosional itu nggak lagi dilihat sebagai masalah perasaan, tapi sebagai pelanggaran hukum Tuhan. Jadi, penting banget buat kita paham dulu dosa yang dimaksud di sini tuh apa. Menurut teks ini, dosa bukan sekedar kesalahan kecil, tapi lebih ke ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan yang jelas. Ini adalah sebuah pelanggaran terhadap Sang Pencipta. Nah, definisi inilah yang jadi fondasi untuk seluruh metode yang dijelaskan. Penulis menekankan kalau pengkategorian ulang ini penting banget. Kenapa? Karena dalam pandangannya, solusi yang ditawarkan, yaitu pengampunan, itu cuma berlaku untuk masalah yang didefinisikan sebagai dosa. Kalau masalahnya cuma disebut neurosis, ya solusi pengampunan jadi nggak relevan kan? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang gimana prakteknya? Nah, mari kita lihat gimana teori ini diterapkan lewat sebuah studi kasus yang ada di dalam teks. Kita ketemu sama John. Dia datang dengan perasaan ditolak dan citra diri yang buruk. Nah, perasaan dan pengalamannya inilah yang jadi data mentah yang sekarang harus ditafsirkan oleh konselor pakai lensa yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini cara John mempresentasikan masalahnya. Dia fokus banget sama apa yang orang lain lakukan ke dia, seolah-olah dia ini korban dari keadaan atau lingkungannya. Tapi perhatikan deh pergeserannya di sini. Penulis berpendapat kalau tugas konselor itu justru untuk membentuk ulang narasinya. Fokusnya bukan lagi pada tindakan orang lain, tapi pada bagaimana John sendiri merespons perlakuan itu. Di mana responsnya itulah yang dianggap berdosa. Jadi, alih-alih mencoba mengatasi citra diri yang buruk yang abstrak itu, konselor malah diinstruksikan buat mengidentifikasi respons-respons spesifik ini sebagai masalah yang sebenarnya. Jadi dalam kerangka ini, masalah John itu bukanlah penolakan dari orang lain, tapi kebencian yang ia simpan sebagai respons atas penolakan itu. Nah, setelah masalahnya berhasil dibingkai ulang, si penulis lalu menyajikan proses langkah demi langkah yang jelas untuk menanganinya. Ini adalah bagian gimana caranya dari kerangka kerja ini. Proses 4 langkah ini jadi panduan praktisnya, mulai dari identifikasi dosa yang spesifik, lalu mengoreksinya sebagai pelanggaran hukum Tuhan,
kemudian masuk ke tahap pertobatan yang jadi syarat wajib, dan terakhir, barulah proses pelatihan ulang untuk membentuk pola pikir dan respons yang baru dimulai. Oke, jadi apa sih tujuan akhir dari semua proses ini? Semua pembingkaian ulang dan pelatihan ulang ini? Ujung-ujungnya mau kemana? Semuanya itu bermuara pada satu konsep sentral yang sangat penting dalam kerangka kerja ini. Penulis mendefinisikan keyakinan ini bukan sekedar perasaan bersalah ya, tapi lebih sebagai sebuah istilah hukum. Bayangin kayak di pengadilan, di mana seseorang diyakinkan bahwa dia memang telah melanggar hukum Tuhan. Jadi ini adalah sebuah kesadaran yang objektif, bukan cuma emosi subjektif. Jadi, poin krusialnya adalah seluruh proses ini, dari mulai pengumpulan data sampai pembingkaian ulang, semuanya itu dirancang untuk membawa si individu ke kondisi keyakinan akan dosa ini. Karena menurut pandangan ini, inilah satu-satunya titik awal untuk bisa memulai perubahan yang sejati. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan akhir yang cukup menusuk, yang merefleksikan inti dari seluruh kerangka kerja ini. Apakah cara kita mendefinisikan sebuah masalah pada akhirnya menjadi kunci yang menentukan apakah kita bisa menyelesaikannya atau tidak? Sesuatu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.